Here we go. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku, Sarah Ladiu, pencerita yang demen nemenin kamu dimanapun kalian berada. Pembahasan menarik hari ini lah, yaitu tentang kucing-kucing mitologi dari seluruh dunia. Sumpah ini seru banget sih. Nah, buat kalian para cat lovers, tahu gak sih kalau kucing itu salah satu hewan paling populer di dunia. Saking banyaknya yang sayang di wilayah kayak Eropa sampai Rusia sana, jumlah orang yang pelihara kucing itu jauh lebih banyak dibanding yang melihara anjing. Nah, pernah gak sih kalian kepikiran kenapa kucing itu tingkahnya absurd gitu, aneh, di luar prediksi. Bahkan kucing juga dianggap bisa menyerap energi negatif kan. Di banyak cerita-cerita orang yang kena santet biasanya ada tuh omongan-omongan pelihara kucing aja biar bisa menetralisir sihir. Anggapan kayak begini ternyata udah dari zaman dulu, dari berabad-abad. Di masa kuno kucing itu udah dianggap simbol. Mulai dari Mesir kuno tempat kucing disembah bak dewa, ke Jepang yang punya sisi horor kucing pemakan manusia, sampai ke Bali tanah Indonesia kita sendiri punya rahasia di balik kucing ekor buntut. Bagaimana ceritanya? Let's jump into the story. Jadi gini di Mesir kuno itu ada dewi namanya Bastet. Dewi berkepala kucing yang melambangkan perlindungan, kesuburan, dan kegembiraan. Ia menjadi salah satu dewi paling populer di Mesir kuno karena dipercaya melindungi rumah, keluarga, melindungi rumah dari roh jahat dan penyakit, terutama penyakit yang berhubungan dengan wanita dan anak-anak. Nah, bukan cuma soal rumah doang, Bastet juga dipercaya ngurusin kesuburan dan persalinan. Makanya perempuan Mesir zaman dulu tuh ngerasa aman kalau minta perlindungan sama Dewi Bastet, apalagi soal anak-anak dan urusan kewanitaan. Nah, meskipun fokus utamanya di dunia manusia, Bastet juga kadang-kadang muncul perannya di alam kematian, yaitu sebagai penuntun atau penolong arwah orang mati. Bastet ini adalah putri dewa matahari Ra, dewa tertinggi dalam kepercayaan Mesir kuno. Ini menunjukkan Bastet punya status tinggi dan kekuatan ilahi yang kuat karena berasal dari dewa utama. Ia juga dianggap sebagai perpanjangan kekuatan Ra yang bisa melihat dan melindungi dunia dari matanya. Di Mesir kuno, kucing bukan sekedar hewan peliharaan, mereka dianggap makhluk suci. Awalnya itu sekitar tahun 3000 sampai 2001 sebelum Masehi, Bastet digambarkan sebagai singa betina, lambang kekuatan alam yang ganas. Tapi 2000 tahun kemudian, ia mulai digambarkan sebagai kucing atau wanita berkepala kucing. Karena itu, kucing dianggap sebagai hewan suci yang mewakili dirinya. Saking sucinya, di zaman itu kalau ada yang berani ngebunuh atau melukai kucing, itu urusannya gak main-main karena hukumannya adalah hukuman mati. Ada satu cerita horor nyata nih yang dicatat sama sejarawan Yunani namanya Diodorus Siculus. Jadi waktu itu ada seorang Romawi yang gak sengaja ini gak sengaja ya, ngebunuh seekor kucing. Gegara itu rakyat Mesir langsung ngamuk sejadi-jadinya, Pokoknya suasana langsung chaos dan mencekam banget. Padahal ya, pejabat-pejabat Mesir waktu itu udah ketakutan setengah mati sama kekuatan militer Roma. Dan coba buat ngeredam emosi warga supaya gak jadi masalah diplomatik. Karena gini, Roma itu ibaratnya raksasa militer di zaman itu. Bayangin aja, Roma itu punya pasukan yang kuat banget dan pengaruhnya lagi besar-besarnya di wilayah Mediterania. Kalau sampai ada warga Roma yang dieksekusi, apalagi cuman gara-gara kucing menurut sudut pandang Roma, itu bisa dianggap sebagai penghinaan. Para pejabat Mesir itu mikirnya gini, waduh, kalau orang ini mati di tangan rakyat kita, bisa-bisa Kaisar Roma ngirim pasukan buat nyerang kita. Padahal kan waktu itu Mesir lagi pengen ngejaga hubungan baik supaya nggak dijajah atau diserang sama Roma. Makanya para pejabat Mesir itu sampai turun tangan buat ngeredam emosi massa supaya nggak terjadi masalah diplomatik alias gak ada perang cuma gara-gara satu orang tadi. Tapi yang namanya udah terlanjur marah, warga tetap berkumpul massal. Akhirnya pria Romawi itu tetap dieksekusi mati di tempat sebagai pembalasan karena udah menghilangkan nyawa si kucing tadi. Nah, itu cerita lumayan horor karena ada mati. Ada lagi nih, aku mau cerita juga soalnya menurutku ini kisahnya rada-rada kocak sih. Kalian inget Kambises 2 nggak di videoku sebelumnya yang ini Mas Zulkarnain yang diduga adalah Cyrus the Great, kan dia punya anak laki yang nerusin tahta setelah Cyrus the Great wafat, dan dia juga yang nikahin saudaranya sendiri si Atosa, saudara sebapak dan seibu, dinikahin coy. Nah, ceritanya tuh pas Kambises II ini berkuasa, pegang tahta Satya dan pasukan bangsa Persia menyerang Mesir di tahun 525 sebelum Masehi yang dikenal dengan pertempuran Pelusium. Waktu itu dia pinter banget, Kambises II ini
tahu betul kalau orang Mesir itu lemah banget kalau udah berurusan sama kucing. Jadi dia pasang strategi perang. Nah, gimana strateginya? Si Raja Persia ini memerintahkan semua pasukannya buat bawa kucing beneran. Atau ada juga yang bilang mereka melukis gambar kucing di perisai-perisai mereka, Le. Pas pasukan Mesir mau menyerang, itu langsung buyar semua, fokusnya chaos, Le. Mereka bener-bener gemeteran dan gak berani menembak panah atau ngayunin pedang karena takut banget bakal ngelukain atau ngebunuh kucing-kucing tadi. Ya otomatis lah kalah karena mereka lebih milih kalah perang daripada harus berdosa ngebunuh hewan suci. Akhirnya pasukan Mesir ini menyerah, kalah gitu aja, Le. Kalah udah. Aduh, sebuah negara besar bisa takluk cuma gara-gara musuhnya bawa kucing pas perang. Strategi psikologis zaman dulu. Unik sih. Itu saking mereka hormatnya sama kucing, Le. Soalnya ya waktu itu di zaman itu kucing berada di bawah perlindungan Firaun, sehingga menyakiti kucing berarti melanggar hukum dan kekuasaan Firaun secara langsung. Kucing bukan cuma dilindungi negara dan Firaun, tapi juga diposisikan kayak anggota keluarga sendiri. Bahkan melukai kucing bisa dihukum mati. Dan misal nih di satu rumah ada kucing peliharaan yang mati, itu sekeluarganya berkabung, Le. Bener-bener dianggap kayak kehilangan anggota keluarga sendiri gitu. Dan tradisi saat itu kalau di Indonesia kan kalau ada yang meninggal biasanya pasang bendera kuning atau putih ya. Nah, kalau di zaman itu pas ada kucing mati di dalam rumah, semua anggota keluarga mencukur alis mereka, Le. Jadi satu rumah alisnya pada botak. Itu tandanya mereka lagi berduka, lagi kehilangan. Terus kucingnya juga nggak dikubur sembarangan, Le. Jenazahnya seringkali dimumikan, diperlakukan dengan hormat, lalu dimakamkan di pemakaman khusus hewan dengan upacara yang megah. Kenapa segitunya? Karena orang Mesir kuno percaya, Le, kalau dengan ritual itu mereka bisa bertemu lagi dengan kucing kesayangan mereka di akhirat. Kalau tadi kita udah bahas Mesir, sekarang kita geser dikit ke Jepang. Ternyata ya, Le, Jepang ini punya dua sisi cerita soal kucing yang sangat kontras, sangat berkebalikan. Jadi gini, di sana itu kucing dipandang punya dua wajah. Satu sisi sebagai simbol keberuntungan yang bikin senang gitu. Tapi di sisi lain bisa jadi sosok yang horor dan menyeramkan banget dalam cerita rakyat atau folklore mereka. Pertama nih, kalian pernah gak sih kalau lagi nonton film, anime, atau series Jepang atau lagi jalan-jalan ke Jepang, terus lihat patung kucing yang tangannya suka lambai-lambai itu di depan toko. Nah, namanya itu Manekineko, Le. Tapi tahu nggak, ternyata patung itu bukan cuma pajangan doang. Ada sejarahnya yang dalam banget di budaya Jepang. Legenda yang paling terkenal dari abad ke-17, ceritanya ada nih, sebuah tempat namanya kuil Gotokuji. Konon katanya dulu ada seorang bangsawan atau daimyo yang lagi kejebak badai besar, terus dia neduh tuh di bawah pohon. Terus tiba-tiba dia melihat ada kucing milik pendeta kuil yang seolah-olah lagi memanggil dia kayak gini loh. Kayak melambangkan cakarnya gitu supaya si bangsawan yang lagi neduh itu masuk ke dalam kuil. Nah, pas banget si bangsawan ini lagi jalan ngedekat ke arah kucing itu, tiba-tiba dar gitu. Petir langsung menyambar pohon tempat dia neduh tadi sampai hancur. Karena dia ngerasa nyawanya udah diselamatkan sama si kucing tadi, akhirnya dia mutusin untuk menjadi penyokong utama buat kuil itu. Dan sosok si kucing pun diabadikan menjadi patung pemanggil keberuntungan yang sekarang orang-orang Jepang kenal. Nah, itu tadi yang sisi keberuntungan. Kalau dari sisi kebalikannya, Le, ada yang namanya Bakeneko sama Nekomata. Bakeneko diyakini oleh orang Jepang kuno kalau ada kucing yang hidupnya kelamaan, badannya jadi gede banget atau ekornya terlalu panjang, mereka bisa berubah jadi siluman Nah, si Bakeneko ini dipercaya bisa jalan pakai dua kaki kayak manusia, bisa nyiptain bola api, bahkan bisa menyamar jadi manusia buat menipu manusia. Itu Bakeneko. Kalau versi lebih ngerinya lagi namanya Nekomata. Ciri khasnya itu ekornya terbelah dua dan dianggap lebih jahat karena diyakini memiliki kekuatan mistis untuk membangkitkan mayat atau ngendalin manusia kayak boneka. Real fact-nya, karena ketakutan akan ekor kucing yang bisa terbelah dan menjadi siluman inilah muncul tren di Jepang kuno untuk memelihara kucing dengan ekor pendek seperti jenis Japanese Bobtail.
Dari Jepang kita geser ke wilayah Skandinavia buat bahas mitologi Norse atau Viking. Dalam mitologi Norse ada dewi bernama Freya, dewi cinta dan kecantikan yang digambarkan memiliki kereta perang yang ditarik oleh 2 ekor kucing raksasa berwarna abu-abu. Konon katanya sih itu jenis Norwegian Forest Cat yang emang badannya gede-gede dan bulunya tebal banget. Cocok buat hawa dingin di sana. Bukti keyakinan cerita ini ada dalam sastra kuno namanya Prose. Aku nggak tahu cara bacanya, tapi tulisannya itu Prose Edda yang ditulis sama Snorri Sturluson sekitar abad ke-13. Di situ diceritain pas Dewa Baldur meninggal, Dewi Freya datang ke upacara pemakamannya naik kereta yang ditarik kucing-kucing raksasa itu. Bagi masyarakat Viking, kucing bukan cuma sekedar hewan, tapi memiliki posisi istimewa dan simbol yang dalam. Masyarakat Viking kuno meyakini kucing sebagai simbol mandiri dan tangguh. Beda sama anjing yang melambangkan kesetiaan total, orang Viking itu respect banget sama kucing karena sifatnya yang mandiri, cerdas, sama jago berburu, Le. Mereka ngerasa sifat kucing ini Viking banget lah pokoknya. Tangguh dan gak manja. Kucing juga disimbolkan sebagai pahlawan lumbung pangan karena jagain stok makanan mereka dari serangan hama tikus. Selain itu yang paling penting juga bangsa Viking kan terkenal dengan bangsa penjelajah dan pejuang hebat karena membangun jalur perdagangan di seluruh dunia. Nah, kehadiran kucing-kucing ini di atas kapal dan pemukiman baru justru jadi kunci rahasia kenapa bangsa Viking bisa sukses ekspansi alias menjelajah ke seluruh dunia. Coba bayangin dah, setiap kapal Viking yang namanya longship itu berlayar buat menjara atau berdagang, mereka tuh hampir selalu wajib bawa kucing sebagai kru kapal resmi, Le. Tugasnya penting banget, mereka harus mengendalikan populasi tikus yang bisa ngerusak cadangan makanan sampai gigitin tali tambang kapal yang dibuat dari kulit hewan. Karena kalau talinya putus di tengah laut kan bisa berabe ya. Lucunya lagi nih, karena orang Viking hobi bawa kucing kemana-mana, mereka secara nggak sengaja malah jadi agen travel yang ngebantu nyebarin gen kucing ke seluruh dunia, mulai dari Skotlandia sampai ke Islandia. Makanya kucing di sana itu sebenarnya keturunan kucing plot Viking, Le. Pokoknya keren banget lah, ekspansi besar-besaran bangsa Viking itu ada andil besar dari si Anabul ini. Di masa itu juga kucing dijadikan kado pernikahan yang unik. Ini yang paling manis sih, Le. Dulu ada tradisi kalau ada yang baru menikah, mereka bakal dikasih hadiah anak kucing. Why? Ya karena kucing itu hewan kesayangannya Freya, si Dewi Cinta, biar rumah tangganya penuh cinta dan hoki terus. Terlepas dari semua itu, sisi gelapnya juga ada tahu. Jadi ada bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa bulu kucing terkadang digunakan sama orang-orang Viking untuk membuat pakaian atau lapisan dalam jaket agar tetap hangat. Kalau tadi kita bahas yang keren-keren soal kucing, sekarang kita masuk ke masa yang benar-benar kelam dan pahit dalam sejarah Eropa, yaitu abad pertengahan. Jadi gini lah, di masa itu citra kucing berubah drastis 180 derajat. Dari yang tadinya dipuja jadi dianggap negatif banget karena orang-orang pada masa itu lagi kena paranoid religius yang parah banget. Semua ini berawal pas ada dekret kepausan tahun 1233 Masehi yang dikeluarin nama Paus Gregorius IX lewat dokumen namanya Vox in Rama yang isinya nyebutin kalau kucing hitam itu adalah inkarnasi setan, Le. Gara-gara itu perburuan kucing massal langsung pecah di seluruh Eropa karena orang-orang percaya kalau kucing terutama yang hitam itu adalah familiar alias asisten roh atau peliharaan para penyihir, Le. Mereka curiga karena sifat kucing yang suka keluyuran malam-malam, penyendiri, ditambah lagi ke mata kucing kan kayak bersinar gitu ya kalau di kegelapan. Udah pas banget lah menurut mereka buat jadi antek-antek penyihir. Ternyata tindakan mereka ini malah jadi bumerang yang super fatal. Karena jutaan kucing dibunuh secara sadis, populasi tikus malah meledak. Ya iyalah, kucingnya dibantai. For your information, Le, ada yang namanya rantai makanan. Di ekosistem itu, kucing sebenarnya punya peran penting sebagai pemangsa alami atau predator utama buat tikus. Pas terjadi pembantaian kucing massal di Eropa abad pertengahan, otomatis rantai makanannya jadi putus total. Karena si predator tikus ini udah nggak ada lagi, ya jadi nggak heran kalau populasi tikus meledak. Pentingnya keseimbangan ya, Le. Nah, tikus-tikus ini membawa kutu yang nyebarin bakteri penyebab wabah hitam atau Black Death yang akhirnya ngebunuh sepertiga penduduk Eropa waktu itu.
Jadi ibaratnya ya, gara-gara mereka benci sama kucing yang dianggap setan, mereka malah membuka pintu kematian sendiri. Bener-bener ironis dan tragis sih kalau dipikir-pikir. Oke, terakhir dari Indonesia itu mitologi Barong Buntut di Bali. Di sana, kucing yang lahir dengan ekor sangat pendek atau buntut alami sering disebut dengan istilah barong. Why? Karena mereka dipercaya punya energi pelindung yang sangat kuat layaknya sosok barong yang melawan kejahatan dalam budaya setempat. Kehadiran mereka di rumah bukan cuma sekedar peliharaan, tapi dianggap sebagai penjaga goib yang menangkal energi negatif atau gangguan makhluk halus kayak leak, keranda, dan lain-lain. Orang-orang di sana, percaya kalau melihara kucing barong buntut bisa bikin rumah tangga jadi lebih aman, adem, dan tenang. Oke, itu dia cerita mitologi kucing dari berbagai dunia. Aku review ulang ya. Di Mesir kuno, kucing dihormati berlebihan sampai nyawa manusia jadi taruhannya. Di Eropa abad pertengahan, kucing dibenci dan dibantai sampai akhirnya manusia sendiri yang kena dampaknya lewat wabah mematikan. Di Jepang dan Bali, kucing dilihat sebagai penjaga antara pembawa berkah atau peringatan. Dan di Viking, kucing dihargai karena perannya yang nyata, jaga makanan, jaga perjalanan, jaga hidup. Jadi ya kalau kita terlalu memuja tanpa berpikir, hasilnya bisa ekstrim. Kalau kita terlalu membenci tanpa paham, akibatnya bisa fatal. Tapi kalau kita menghargai perannya di alam sekecil apapun itu, disitulah keseimbangan hidup bisa terjaga. Sekian, semoga kalian terhibur ya. Dan kalau kalian suka video ini, silakan like, give me a thumbs up, dan subscribe. Follow juga aku di Instagram @saraladio. Dan kalau ada yang mau request topik menarik lain, komen aja, akan aku catat. Itu aja, terima kasih udah menyimak. Bye-bye.